Budidaya ikan nila merupakan usaha yang sangat menguntungkan karena selalu memiliki pasar dan tidak bergantung musim. Namun budidaya ikan di kolam seperti ikan nila dan yang lainnya memiliki resiko dan kendala jika dilakukan secara sembarangan. Ikan-ikan budidaya seperti nila yang memang tidak sekuat ikan lele, bisa menyebabkan kegagalan panen. Oleh karena itu, sobat harus mengetahui terlebih dahulu berbagai kendala budidaya ikan nila serta masalah yang sering menyerang ikan nila, sehingga dapat menemukan solusi yang tepat untuk menanganinya. Agar kedepannya sobat dapat menangani masalah yang muncul saat budidaya ikan nila, kali ini kita akan membahas berbagai faktor penyebab masalah pada ikan nila dan solusi untuk mengatasinya. Perjalanan jauh menjadi penyebab menurunnya kesehatan ikan nila yang paling umum dan sering terjadi. Ikan yang dibawa dari satu tempat ke tempat yang lainnya menggunakan kendaraan memang rentan terkena stres, apalagi jika terlalu lama di perjalanan. Umumnya, benih nila akan rentan mati karena stres jika perjalanan ditempuh lebih dari 6 jam. Untuk mengatasinya, pembudidaya biasanya memanfaatkan daun babadotan. Remas-remas daun babadotan, kemudian masukkan ke dalam plastik berisi benih nila. Selain itu, pastikan kapasitas oksigen harus cukup selama perjalanan jarak jauh. Agar oksigen tidak bocor keluar, pastikan untuk mengikat plastik sekuat mungkin dan jangan kendor. Ikan nila adalah jenis ikan air tawar yang suka dengan kondisi air yang bersih, dan juga memiliki sirkulasi air yang mengalir konstan. Hal ini bisa menjadi masalah jika sobat tidak memiliki sumber air dalam jumlah yang banyak dan melimpah. Apalagi jika memasuki musim kemarau, maka air sumur sudah bisa saja tidak dapat diandalkan lagi. Karena itu, jika ingin memelihara ikan nila sebaiknya harus memiliki kondisi lahan yang dekat dengan sumber air yang melimpah, misalnya saja sungai atau saluran irigasi. Kepadatan ikan yang melebihi daya dukung perairan akan menimbulkan persaingan antar ikan menjadi tinggi, oksigen terlarut menjadi rendah dan sisa metabolisme seperti amonia akan meningkat. Hal ini tentu saja akan menimbulkan stres dan merupakan penyebab timbulnya serangan penyakit. Ikan nila tidak memiliki kemampuan seperti ikan lele yang mampu beradaptasi dengan lingkungan yang sangat padat. Jadi, dengan ukuran kolam yang sama, terdapat perbedaan padat tebar antara ikan lele dengan dibandingkan dengan ikan nila. Misalkan saja, yaitu untuk kolam ukuran 2x3 meter bisa diisi dengan 3.000 ekor bibit ikan lele, tetapi dengan ukuran kolam yang sama sobat hanya bisa mengisinya dengan 500 ekor bibit ikan nila. Memasukkan banyak ikan dalam satu kolam memang dapat memberikan hasil panen yang lebih banyak. Namun, hal ini perlu dipertimbangkan karena ikan nila akan mudah mati jika di dalam kolam terlalu padat dengan ikan. Hal ini menyebabkan ikan tidak bisa bergerak secara leluasa dan terlalu sering berebut makanan sehingga mereka bisa kekurangan makanan dan akhirnya mati. Itulah pentingnya sirkulasi yang bagus pada kolam. Seringkali para pembudidaya melakukan pengaturan kolam tanpa mempertimbangkan nila yang akan hidup di dalamnya. Hal ini memang terlihat sepele, namun ini menjadi faktor penghambat ikan nila tidak bisa tumbuh dengan baik. Benih nila bisa mati dengan mudah setelah dilepaskan ke kolam jika pengaturan kolam kurang baik atau bahkan salah. Selain stres, pengaturan kolam yang salah seperti tidak adanya perhatian terhadap kualitas air, ketinggian, atau kebersihannya juga dapat menimbulkan masalah lainnya. Ikan akan lebih mudah terserang penyakit sehingga pada akhirnya akan mati. Untuk itu, perhatian pengaturan kolam yang benar sebelum melepas benih. Pengolahan dasar kolam, yaitu pengeringan, pengapuran dan pemupukan. Pengeringan dilakukan dengan menjemur dasar kolam setiap kali hendak memulai budidaya. Sinar matahari bisa membunuh sebagian besar hama dan penyakit yang mungkin ada pada periode budidaya sebelumnya. Pengapuran dasar kolam juga membantu mematikan sebagian penyakit. Pemupukan bertujuan untuk menambah unsur hara sehingga kolam nantinya semakin subur, terutama untuk kolam terpal. Tidak hanya manusia yang akan mengalami hal buruk akibat makan berlebihan, ikan nila pun demikian. Banyak pembudidaya yang ingin mendapatkan hasil panen maksimal dengan bobot ikan yang berat, sehingga akhirnya memberikan pakan terlalu banyak.
Pemberian pakan yang berlebihan bisa menyebabkan nila mudah mati. Untuk itu, sebaiknya pemberian pakan dilakukan cukup 2 kali sehari saja. Ukuran dan jenis pakan bisa disesuaikan dengan kondisi nila yang ada di kolam. Berikanlah pakan sedikit demi sedikit dan jangan lupa untuk mengamati perilaku makannya. Porsi makan yang meningkat namun cepat habis menandakan bahwa ikan nila makan dengan baik sehingga sobat bisa menambah porsinya secara bertahap dan tidak berlebihan. Satu lagi penghambat budidaya ikan nila adalah adanya hama dan penyakit yang menyerang tubuhnya. Penyakit ini bisa bersumber dari ikan itu sendiri, lingkungan tempat tinggal ikan, maupun penyakit yang dibawa hewan lainnya seperti burung. Serangan penyakit jarang ditemukan mewabah secara besar-besaran dalam budidaya ikan nila. Kalaupun ada, hanya berupa serangan lokal. Namun pembudidaya tetap harus berhati-hati karena penyakit ikan nila bukan tidak menyebar dengan cepat. Kondisi paling rentan terhadap serangan hama dan penyakit biasanya terjadi pada fase pembenihan ikan nila, dari penetasan hingga pendederan. Penyakit ikan nila bisa ditularkan lewat aliran air, udara dan kontak langsung. Atau, terjadi karena kondisi lingkungan yang buruk. Untuk mengatasinya, lakukan sanitasi terlebih dahulu untuk menyingkirkan bakteri dan patogen yang kerap menyerang ikan. Jangan lupa juga untuk memastikan kondisi kolam dalam keadaan sehat karena ikan nila mudah stres jika kolam tidak diperhatikan. Jika nila sudah stres maka akan gampang terserang penyakit dan virus yang ada di dalam air. Agar tidak menular ke nila yang lainnya, singkirkan nila yang sakit atau sudah mati. Atau jika diperlukan, pindah ikan nila lain yang masih hidup ke kolam baru yang masih segar. Pencegahan merupakan langkah yang paling efektif untuk menekan resiko hambatan dan gangguan pada ikan nila saat budidaya, karena jika gangguan sudah menyerang, biaya penanggulangannya akan lebih besar.